بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, marilah sebelumnya kita saksikan dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana menurut Bapak dari Kristiani ini? Gitu, makasih. Adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Firman itu adalah roh. Jadi satu, tiga menjadi satu gitu. Jadi di sini dikatakan juga, kalau saya nggak mau berdebat ya. Suami saya juga dulu Muslim. Suami saya Muslim selama 38 tahun pernikahan. Kami menjalani dengan sangat luar biasa. Dia Muslim, saya Kristen. Sampai satu saat sendiri, dia sendiri yang mau jadi Kristen. Tidak pernah saya suruh, karena tidak ada paksaan kepada agama. Dan Kristen itu memang, Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena dia berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku, gitu ya. Di kitab Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi di situ dia katakan juga dia guru dan dia Tuhan. Dia katakan nabi, dia katakan segala macam, dia dikatakan bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang. Tapi apa dikatakan waktu di kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Kenapa kok takut ya Yesus sama malaikat? Yesus itu adalah 100% manusia, 100% malaikat. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia lemah. Siapapun kita, waktu kita menghadapi kematian, kita takut, ya. Jadi sebagai manusia, dia takut. Dia takut, tetapi sebagai Allah dia tidak takut. Karena biarlah aku mati untuk menyelamatkan umat manusia. Aku mati dan aku hidup untuk membawa kamu ke surga. Aku akan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadaku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Dia berani berjanji. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya menjawab dari perkataan dari Bapak bahwa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillah para sahabat muslimku semuanya. Kembali melalui channel Meluruskan Doktrin ini, kita akan coba membahas atau meluruskan doktrin yang biasa diklaim oleh kaum Kristen. Pada kesempatan ini, saya akan coba meluruskan doktrin kalau Yesus datang ke Israel itu menyembah Allah, bukan dijadikan Allah. Para sahabatku muslim sekalian, seumpamanya kalau kita tanyakan kepada umat Kristen, siapakah yang disembah Yesus dan siapakah yang disalib di tiang salib? Pertanyaan pertama, siapakah yang disembah Yesus? Pasti mereka akan menjawab, Yesus pada waktu di dunia dia menyembah Allah karena Yesus masih dalam keadaan tubuh atau jiwa kemanusiaan. Kalau ditanya lagi dengan siapakah yang mati di kayu salib, pasti jawabannya sama, Yesus yang dalam tubuh manusia. Jadi pertanyaan yang sangat susah ini akan menjadi sebuah pergelutan atau kebimbangan di dalam Kristen buat untuk menjawab, karena doktrin mereka yang mengatakan kalau Tuhan mereka cuma satu akan sangat susah untuk dilepaskan dari jawaban mereka sendiri. Kalau mereka mengatakan kalau Yesus menyembah itu karena Yesus masih dalam sifat jiwa kemanusiaan, yang disembah adalah Allah Bapa yang merupakan hakikat ilahi. Dan sedangkan kalau yang mati itu merupakan jiwa atau tubuh Yesus dalam bentuk manusia, lalu kemanakah Bapa? Pada pertanyaan seperti ini, umat Kristen pasti akan kelimpungan
atau bolak-balik atau mutar-mutar untuk menjelaskan. Padahal sudah sangat jelas dari jawaban mereka ini akan kita simpulkan kalau mereka mengatakan Yesus menyembah Allah Bapa karena Yesus masih dalam rupa manusia, sifat keilahiannya tidak ada. Dan apabila ditanyakan Yesus mati karena dia masih dalam hakikat kemanusiaannya. Jadi jelas di sini sudah terbukti kalau Tuhan mereka itu bukan lagi Esa tapi menjadi dua. Lalu kemanakah peran Roh Kudus? Ternyata Roh Kudus sembunyi di saat Yesus sedang menyembah Bapa dan di saat Yesus sedang meregang nyawa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dapatlah kita buktikan kalau semua yang didoktrinkan oleh gereja itu akan membuat pusing umat Kristen sendiri untuk menjelaskan siapa sosok sebenarnya Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan menambah pengetahuan kita tentang apa yang akan mereka lakukan kalau kita pertanyakan persoalan seperti yang saya sebutkan di atas. Terima kasih kepada sahabat muslimku semua, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini akan menambah ketebalan kita akan terhadap Islam yang telah diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Dan kepada kaum Kristen, mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadi terbuka hatinya bahwa kalau yang didoktrin oleh gereja itu sudah dibengkokkan oleh gereja itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما